Seperti ini tuh apa? Perusahaan-perusahaan yang tidak hanya berorientasi kepada uang, tidak hanya berorientasi ke finansial bahasa kerennya. Carilah investor yang juga berpikiran sama, yang bukan hanya masalah uang aja. Jadi kalau udah bicara sustainable profit taking, ini udah ngomongin value driven nih, bahkan sustainable value driven. Bangunlah UMKM ke arah tadi, ke value driven, ke purpose di sana. Dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar, Pak. Perusahaan menengah menjadi besar itu bisa dikurasi dan itu menjadi pusat program nasional, bukan hanya makan siang gratis gitu ya. Tapi bagaimana membuat UMKM menjadi besar? Mengatakan bahwa dalam dunia bani ini kita itu tidak bisa berdampak hanya buat diri kita sendiri. Kita memiliki dampak kepada kelilingnya. Menyadari dampak itu akan jadi penting. Welcome Big Thinkers, sesi 3 Dr. Boy Bayu Idi Sonjaya. Wih, ini kita ngomongin investor nih, salam cuan. Nah, Pak Bayu, kita kan kita udah ngomongin industri ilmu pengetahuan kan, lalu kita juga udah ngomongin sustainable value creation, lalu kita juga menukik kita ngomongin bani ya, penajaman atau lebih dinamik lagi dari VUCA kan. Nah, dan tadi juga kita udah ngomongin tentang bagaimana pola-pola investor yang pikirannya progresif gitu kan. Nah, kita pengen meramunya di sesi 3 ini dalam kontekstualisasi atau menukik ke UMKM. Tapi saya akan bangun prolog dari pertanyaan, bagaimana sih para investor-investor itu melihat bahwa usaha ini layak diinvest karena memiliki orientasi jangka panjang. Apa tuh orientasi jangka panjang? Binatang apa tuh, Pak? Baik, jadi gini, sederhananya kan investor tuh mau uangnya dapat return kan? Iya. Ingin dapat untung kan? Iya. Nah, tetapi sekarang udah kebelah dua garis besarnya si investor. Oh, segitunya? Terbelah duanya apa? Satu yang pengen dapetin cepet, pokoknya gue taruh uang, gue kembali. Iya, iya. Tapi ada yang sudah berpikir lebih maju begini. Saya kalau tarik uang, tapi ternyata sebentar aja jadi masalah, uang saya nilainya turun. Oke. Mendingan yang mana? Mendingan yang satu cepat dapat uang. Tapi saya kan kalau nama investor yang benar itu kan bukan spekulan. Dia pengennya jangka panjang kan, uangnya dia berputar terus, kekayaan dikelola terus. Kalau kekayaan dikelola terus berjangka panjang, mendingan yang berisiko tinggi dengan dapat untung besar langsung jatuh, atau yang kita terus menerus. Pilihannya kan terus sustainable. Yang terus menerus kan. Pertanyaan berikutnya sekarang, kalau mau terus menerus, seperti apa bisnisnya? Nah, bisnis yang seperti apa? Disitulah kita berbicara tentang sustainable value creation, penciptaan nilai berkelanjutan. Kenapa? Kalau hanya keuntungan finansial, sederhananya kalau orang tua dulu, uang itu cepat hilang, betul nggak? Maka itu kenapa kita disuruh menginvest kan? Yang seperti apa yang kalau orang tua dulu bilang invest, belilah emas kan gitu, karena dia akan terus menerus pelan-pelan sih, nggak langsung naiknya cepat, tapi dia terus menerus dan nggak akan pernah turun kemungkinan. Dan ternyata terbukti, karena emas adalah logam yang sangat jarang. Kalau kita tarik sepanjang 10 tahun ke belakang, itu nggak akan pernah turun. Naik terus secara tren. Dan sampai terus akan naik tren. Karena emas terbatas. Nah, filosofinya, prinsipnya sebenarnya di sana. Investor nyari yang terus-menerus, walaupun tidak tinggi pendapatannya, tapi terus dia aman uangnya. Nah, dicarilah perusahaan yang seperti ini. Seperti ini tuh apa? Perusahaan-perusahaan yang tidak hanya berorientasi kepada uang. Tidak hanya berorientasi ke finansial bahasa kerennya. Saya menyederhanakan bahasanya gitu ya, supaya teman-teman kita semuanya bisa mencerna baik-baik. Karena selain pemerintah ya. Jadi yang kedua ini Pak, teman-teman kan gitu ya. Nah, itu gini, maka itu kenapa akhirnya supaya menarik bagi kita, mau tergantung kita nih. Kita mau tipikal menarik investor yang hanya sebentar dapetin uang cepat. Dia pengen minta uang besar dan cepat, atau investor yang terus menerus sama kita. Nah, sekarang lagi balik lagi kepada kita. Tapi umumnya, kalau pengusaha yang benar-benar pintar ngeliat ke depan, dia nggak mau jadi spekulan dong. Kalau jadi spekulan bukan pengusaha, ya spekulator kan gitu. Tapi kalau pengusaha kan maunya jangka panjang terus menerus, kekayaannya terus terlibat benar dan segala macam. Maka carilah investor yang juga berpikiran sama, yang bukan hanya masalah uang aja. Jadi dia akan melihat kita bertanggung jawab enggak, kita punya nilai yang bagus apa tidak, nilai kita berkelanjutan atau tidak. Nah, artinya di sana. Sehingga
Kalau kita mau menarik investor yang seperti ini, jadilah kita organisasi atau perusahaan, baik UMKM maupun perusahaan besar, yang bertanggung jawab. Ya. Punya impact, punya dampak yang positif. Baik kepada bisnisnya sendiri, itu udah kudu harus, wajib. Baik kepada employee-nya, kudu dan wajib harus. Dan juga sekarang ke masalah di eksternalnya. Nah, bahkan tren di depan sana, perusahaan-perusahaan, bahkan di Forbes, tahun 2021 di Amerika, melakukan riset kepada konsumer. Dan ini menarik, kalau di Indonesia mungkin belum ada. Generasi milenial dan generasi Z dan selanjutnya, dia willing to pay more. Dia mau bayar lebih sampai hampir 70% kalau nggak salah, untuk bayar lebih kepada produk atau jasa yang dia yakin punya valuable, punya tanggung jawab, nggak hanya valuable driven consumption. Nah iya, itu ke arah ke sana. Oke. Aku mundur ke belakang. Itu dari sisi konsumen ya. Tapi aku kembali mundur ke belakang, pengen meng-highlight. Jadi investor ternyata ada dua macam nih. Yang hanya profit taking only, sama sustainable profit taking. Jadi kalau udah bicara sustainable profit taking, ini udah ngomongin value driven nih. Bahkan sustainable value driven. Nah, cuman memang pertanyaannya, apakah tingkat kesiapan UMKM untuk bisa masuk ke dalam tataran usaha yang dilirik oleh investor ini, atau harus canggih, Pak? Nah, ini bagus pertanyaan. Ini keren. Pertama, UMKM itu sendiri kan singkatan dari usaha kecil, menengah, kecil. Kecil, menengah, dan mikro. Kita itu 3 jenis yang berbeda. Betul. Tetapi ada benang merah yang sama. Kalau usaha kecil, menengah, mikro kita tidak diedukasi, baik dari pemerintah yang punya menteri UMKM dan segala macam, tapi orientasinya tadi lebih kepada finansial, maka dia akan terjebak terus ke situ. Tetapi kalau dari sejak lahir, dari awal berpikiran idenya lebih kepada masa depan di sana, maka dari awal dia sudah menciptakan nilai. Value driven di sana. Dia punya purpose, sehingga tidak merepotkan. Yang repot itu adalah udah kepalang, tiba-tiba mau ambruk istilah perusahaannya, terus tiba-tiba jadi baru berpikir ulang. Akhirnya mundur ke belakang. Nah, maka itu dari awal harus tiga-tiganya harus punya intensi yang sama. Pemerintah harus mulai membangun itu UMKM. Halo Pak Menteri UMKM. Halo komunitas UMKM. Dan apalagi Menteri UMKM sekarang juga progresif, saya pikir anak-anak muda, teman-teman kita, gitu, rekan-rekan, bangunlah UMKM ke arah tadi, ke value driven, ke purpose di sana, ke bagaimana menciptakan nilai berkelanjutan dari sejak awal, sehingga terbentuklah itu nanti. Itu satu. Terus yang kedua, nah ketika kita bicara tinggal tekniknya untuk di ketiga jenis ini, baik yang mikro, menengah, dan yang kecil, atau mikro, kecil, dan menengah, seperti apa, itu berbeda. Karena naturnya, perkembangannya berbeda. Kalau mikro seperti apa, makro, dan menengah seperti apa. Sebagai contoh, kita sesungguhnya, menurut saya, harusnya ada gerakan yang bagaimana membuat joint task force, Pak Menteri UMKM, pedesaan, dan segala macam, lalu itu bikinlah joint task force, bagaimana mengembangkan, karena UMKM itu tidak bisa dipisahkan dari desa, misalkan, masyarakat, dan UMKM itu sendiri. Dan koperasi, itu sebenarnya satu nafas tuh, gitu. Satu nafas, gitu. Nah, kalau dipilah-pilah, jadi persoalan di lapangan juga. Nah, tetapi sebagai pelaku UMKM, sebaiknya ini harus dibedakan nih. Kalau menengah, maka dia harus akan siap besar kan? Artinya treatmentnya juga sama. Beda dong. Tiap stepping itu punya ini sendiri. Punya itunya sendiri, pikirannya sendiri ya. Kan sendiri, dan punya cara metode manajemen yang berbeda juga, entrepreneur berbeda juga. Yang mikro. Nah, karena itu yang menengah seharusnya itu punya ada semacam task force, joint task force, yang untuk memastikan perusahaan-perusahaan menengah mana yang akan dibesarkan. Jadi bukan sekedar merumuskan unicorn, bukan tidak hanya membuat startup menjadi unicorn, tetapi bagaimana perusahaan menengah menjadi perusahaan besar, itu menjadi sebuah target. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang saya bilang tadi, ekosistem yang kita betulkan. Emang, sorry aku potong, emang masih jarang banget ya
gerakan-gerakan seperti ini ya? Sangat jarang. Atau kita masih pencak silat banget ya dalam pengembangan UMKM ini? Menurut saya iya, yang saya pantau iya, karena gini. Ya artinya dari stratanya aja sebenarnya beda. Itu udah memunculkan kekasan yang treatmentnya akan khas kan masing-masingnya kan? Ya contoh ya di perusahaan menengah, karena saya juga pendamping beberapa perusahaan menengah untuk ke arah besar, pernah mendampingi dan masih terus sekarang mendampingi. Itu beda. Challenge-nya mereka adalah dari perusahaan family misalkan atau perusahaan entrepreneur menjadi ke lebih manajerial. Karena dia untuk lebih besar kan harus kuat manajerialnya. Itu situasinya beda dengan perusahaan kecil yang masih orientasinya entrepreneurship, entrepreneurial sekali. Ya, oke. Ini aku beneran potong nih. Jadi aku minta izin ke Bu Ari dulu nih ya. Minta izin ke Bu Ari. Nah, Pak Bay, coba tenangkan hati Bapak ya. Bayangkan Bapak sedang ada di tengah gunung yang ada suara airnya skriwing. Dalam bayangan Bapak itu tiba-tiba Bapak memang mendapat mandat dari presiden berikutnya untuk menjadi Menteri UMKM, Pak. Nah, dalam imajinasi sebagai Menteri UMKM itu Pak, apa nasihatnya Pak dari mikro ke kecil ke menengah, menengah ke besar Pak? Dalam setiap staging, tolong dong Pak dibedah apa kira-kira treatment yang Bapak akan bangun? Pertama, yang harus dibangun adalah kita harus punya mimpi bersamanya besar. Oh, oke. Mimpinya tuh jangan, tapi be realistic. Misalkan memang seringkali dibuat rasio berapa UMKM terhadap atau entrepreneur terhadap terlalu gelondongan ya. Langsung pertama gini, perusahaan menengah, berapa banyak perusahaan menengah yang akan kita kurasi menjadi perusahaan besar, didampingi. Jadi bukan hanya startup tuh, kita nggak bicara startup. Ini perusahaan menengah, karena kalau perusahaan menengah menjadi besar ini tadi persoalannya tuh dari entrepreneurial menjadi manajerial. Itu akan berbeda. Maka programnya adalah bagaimana mendampingi ini. Nah, mendampingi ini apa? Satu, mendampingi membuat ekosistemnya mereka lebih berjalan. Yang kedua, dibantu supaya misalkan ya dari sisi insentif pajak harusnya adalah untuk perusahaan ini yang menengah jadi besar. Kita dorong jadi besar dan itu dipantau. Dan bahkan kemudian perlindungan apa lagi? Perlindungan dari ketermudahan. Ease of doing business-nya. Karena begitu perusahaan menengah menjadi besar, itu nanti ada persoalan perizinan di Indonesia itu luar biasa. Segitu challenging ya. Wah, perizinan itu sendiri mohon maaf. Itu yang mengerdilkan kita ya. Itu masalah. Itu yang mengerdilkan kita ya. Iya. Udahlah gue segini aja gitu ya. Terus kemudian perusahaan menengah, contohnya lebih sering dikejar-kejar petugas pajak. Nah makanya. Ini real loh Bapak, petugas pajak real. Karena saya mendampingi real perusahaan. Itu banyak lebih soal itu gitu. Padahal mereka harusnya dibantu kan. Gitu, dibantu. Nah, kriterianya perusahaan menengah itu sudah ada sebenarnya, pemerintah sudah punya. Nah, jadi kalau saya jadi Menteri UMKM sebagai contoh tadi, ini harus ada treatment yang berbeda. Cara satu treatmentnya kita membuat sebuah target, perusahaan besar mana yang akan di ini. Dan yang kedua, perusahaan menengah menjadi besar itu bisa dikurasi dan itu menjadi pusat program nasional, bukan hanya makan siang gratis gitu misalnya. Tapi bagaimana membuat UMKM menjadi besar? Dan itu bisa gitu. Oke, itu menengah besar. Nah, mainan Bapak lah itu. Nah, sekarang dari kecil ke menengah. Nah, kecil ke menengah. Bukan kecil menengah, itu kan jadi kecil menjadi menengah gitu kan. Kecil menjadi menengah. Entrepreneurial. Kan ini fasenya fase entrepreneurial. Fase entrepreneurial itu seringkali resikonya tinggi kan. Kalau dia tidak hati-hati, dia jatuh di situ. Maka apa harus disiapkan? Perusahaan kecil menjadi menengah, apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya untuk membuat stabilnya sebuah perusahaan kecil? Sebuah perusahaan kecil dia stabil kalau ternyata satu akses pasarnya. Kalau perusahaan menengah udah bisa meng-create demand. Competitive advantage-nya demand creation-nya kalau jago perusahaan ya. menengah itu udah bisa meng-create demand. Udah bisa meng-create demand dan dia punya energi, karena punya dana yang lebih cukup untuk bisa meng-create banyak bisnis lainnya. Nah, itu yang membedakan. Beda. Lanjut, Pak. Gitu. Terus yang yang perusahaan kecil tadi akses pasarnya. Terus kemudian pasti akses permodalan. Akses permodalan dengan biaya yang lebih ringan. Nah, lalu bagaimana menciptakan support ini? Dua hal ini. Yang ketiga adalah bantuan manajerial ataupun pusat-pusat akses pasar, permodalan, dan managerial setup ya. Dan yang terakhir adalah kesiapan untuk para pengusaha punya hati
melepaskan tahap demi tahap kepada tim manajerial, kan itu mungkin bisa. Oh, ya transisi dari Transisi. foundership ke profesional. Gimana tekniknya? Banyak Ya. caranya. Ya, Membuat forum-forum yang bisa membuat mereka terbuka, kemudian dan lain sebagainya. ya. Dan yang terakhir sebenarnya persoalan SDM. Nah, ketika perusahaan dia dulu kecil, kan gini lah, tabiat kita kalau jadi perusahaan kecil, punya pengusaha, kan kita akan cari orang yang akan bantu kita. Konsepnya adalah bantu kita. Artinya orang yang apa yang kita bilang, dia bisa lakukan. Ya. Basisnya hanya itu. Tetapi kalau mau jadi besar, kan orang yang membantu si pengusaha itu orang yang sudah mulai bisa berpikir sendiri. Ya. Artinya SDM-nya kompetensinya udah naik nih, udah beda nih. Ya, ya. Bagaimana menciptakan akses itu? Menciptakan akses SDM untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan kecil. Oh iya, setuju. Artinya apa? Sedangkan kita adalah surplus anak-anak muda. Surplus. Ya kadang-kadang usaha kuliner aja masih banyak. Pelayannya itu merasa punya hak jutek sama saya loh. Ya, brandnya agak tengah loh, padahal brandnya agak tengah. Cuma maksud saya sebagai penggiat usaha, saya ngebatin ini, kasihan ownernya. Tadi benar, supply supply SDM. Nah, itu bagaimana kan bisa penyaluran kepada itu, dan itu bisa kita menjadi sebuah ekosistem pasar gitu. Pasar SDM untuk perusahaan kecil, perusahaan menengah. Oke, izin menukik lagi lebih tajam dari mikro ke kecil. Nah, kalau dari mikro ke kecil, mikro ini kan masih banyak satu sepertinya Survival banget sih. basisnya adalah rumah biasanya. Ya, solopreneur banget. Rumah, kemudian masyarakat, tambahan penghasilan buat biasanya wanita. Nah, di mikro ini waktu itu saya menjadi narasumber untuk penanaman nasional madani, baik yang untuk perusahaan besar maupun yang mekar. Mekar itu yang mikro. Ya. Nah, mikro ini banyaknya adalah ibu-ibu rumah tangga. Ya. Bagaimana cara mengembangkan ibu rumah tangga? Disitulah salah satunya yang disebut dengan pengembangan organisasi yang bersifat komunal, community based. Dibuat berjejaring di mereka untuk menciptakan sebuah nilai bersama. Nilai bersama. Nilai bersama. Misalkan ya. ibu-ibu ini yang membuat apa, ibu-ibu ini membuat apa, ibu ini membuat apa, pasarnya bisa saling berkembang. Dan itu bisa saling terkoneksi. Nah, disinilah di UMKM secara keseluruhan memahami, di Kementerian UMKM memahami bahwa zamannya kolaborasi dan network. Yang dibangun kemampuannya adalah bukan kemampuan birokrasi, tapi kemampuan membangun network, mempertemukan segala macam pihak. Jadi si UMKM, Kementerian UMKM itu adalah hub dari network agent. Ya, butuh kakak asuh. kayak warteg boy bisa jadi kakak asuh tuh. Iya, disitulah network agent. Tapi ini berubah mindset tuh. Karena gini, kemampuan birokrasi dengan kemampuan network itu pasti berbeda kan Pak Femin. Sebagai kita pengusaha kan tahu bagaimana membangun network. Jadi yang para eselon di sana adalah eselon yang membangun network. Tugasnya adalah UMKM membangun network. Selain tadi ya melindungi ini segala macam dan sebagainya. Jadi bukan hanya pameran-pameran UMKM, karena pameran UMKM itu one thing. One thing lah, as an active patient. Bagus. Tetapi yang dibutuhkan bukan itu, bukan hanya itu. Itu kan hanya akses buat dia showcase. Tapi bukan not a showcase. Nah, tahap yang paling fundamental UMKM harus mulai membuat konsep dasar pengembangannya adalah penciptaan nilai berkelanjutan. Oke. Sehingga perusahaan-perusahaan besar kalau dari awal sudah diarahkan ke sana, investor juga akan masuk dengan mudah. Dan yang paling penting SDM tadi. SDM tadi kita kelebihan surplus pemuda dan segala macam. Kalau di cross semuanya, itu akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Oke, Pak Bay, saya sekarang pengen merangkum kembali ya teman-teman kita dari Dr. Bayu sesi 1, sesi 2 dan Dr. Bayu sesi 3. Ada beberapa keyword yang sangat menarik ya. Pertama berbicara tentang eranya industri pengetahuan, yang kedua berbicara tentang sustainable value creation, dan yang ketiga bicara tentang kondisi bani ya, yang mendorong dinamika landscape bisnis kita sekarang. Nah Pak Bay, ini tolong dong di highlight sekali lagi 3 hal ini, masing-masing cuplik 1 atau 2 poin aja yang bisa dipetik terkait tadi tuh Pak, dari era industri pengetahuan, dari era sustainable value creation, dari era bani, apa sih yang UMKM bisa petik dari hadirnya era ini Pak? Baik,
Makasih Pak Mimin. Jadi begini rekan-rekan sekalian, ini eh, dalam kita mulai dari yang makro dulu, dari sebelum ke industrial knowledge gitu ya, knowledge industry gitu. Pertama adalah landscape bisnis Indonesia. Kita harus pahami bahwa bisnis Indonesia itu jangan dipisah hanya manufaktur atau apapun atau industri gitu. I see. Tapi bisnis Indonesia pandanglah memang sebagai sebuah bisnis. Kita harus mempunyai pilihan dan punya staging bagaimana cara revenue stream-nya. Jadi bisnis modelnya Indonesia tuh kayak apa? Kalau Yeah. kita bikin bisnis model kan kita bicara dengan revenue stream. Ya. Revenue stream-nya mau dari manufaktur, dari jasa, silakan diputuskan, tetapi dibuatlah staging-nya. Tapi kalau saran saya adalah perbesar porsi jasa. Dan itu konsekuensinya kita harus menciptakan value propositions Indonesia bagaimana membangun bisnis jasa yang punya nilai. Dikonsolidasi. Konsolidasi. Itu dari landscape kita. Tetapi kita tidak berdiri sendiri. Dunia yang meliputi landscape bisnis Indonesia dalam situasi yang bani juga. Ya. Brittle, anxious, non-linear, incomprehensible. Kita, apa yang bisa didapat dari bani ini bahwa kita tidak bisa sendirian. I see. Dunia yang ke depan tidak mungkin kita sendirian. Ya. Yang kedua, kita harus mempunyai, kalau tidak sendirian, maka yang dikembangkan kemampuan kolaboratif. Iya. Bahkan sampai tingkat pemerintah seperti nanti UMKM dan lain sebagainya, itu harus membangun kolaborasi. Bagaimana membangun kompetensi kolaborasi. Terus yang kedua, mengatakan bahwa dalam dunia bani ini, kita itu tidak bisa berdampak hanya buat diri kita sendiri. Yeah. Kita memiliki dampak kepada kelilingnya. Iya. Menyadari dampak itu akan jadi penting. Nah, lalu dari landscape bisnis Indonesia seperti itu dan bani yang situasi seperti itu dan apa yang harus kita lakukan, maka dari sisi UMKM kita masih melihat petanya atau stagingnya masing-masing dari mikro, dari kecil dan menengah, apa yang dibutuhkan sesungguhnya, bagaimana mengembangkannya. Perusahaan menengah mereka harus siap menjadi perusahaan besar. Ya. Orientasinya ke sana. Artinya perusahaan besar yang paling sangat fundamental adalah bagaimana kekuatan manajerialnya di situ nanti, tanpa menghilangkan kemampuan entrepreneur. Iya. Tetapi ketika di perusahaan kecil, dia masih pada fase entrepreneur, maka harus dikuatkan berbagai macam yang dibutuhkan ini untuk bisa berkembang ke menengah. Tadi mulai dari akses pasar, permodalan, akses teknologi juga, misalkan, kemudian akses SDM. SDM menjadi penting, karena untuk menjadi menengah, bahkan menengah menjadi besar, kita membutuhkan SDM. Ya. Sedangkan sesungguhnya resource SDM kita banyak sekali. Ya. Yang terakhir, perusahaan mikro, pada tingkat community base, maka dibangunlah community network. Bagaimana membangun berjejaring antar mikro. Tidak hanya sekarang permodalan Madani sudah bagus sebenarnya. Punya Mekar yang bisa membiayai mikro, dan itu kapitalisasi pasarnya luar biasa besar. Dan sehat. Umumnya sehat. Maka yang diperlu adalah bagaimana kemampuan itu menjadi sebuah network. At the end, dalam learning dari knowledge industry, industrial knowledge industry ini adalah bagaimana pengetahuan itu menjadi dampak dan pada konteks semuanya berjejaring dan berkolaborasi. Tidak cukup hanya kita memahami sesuatu, tidak cukup kita merasa mempunyai kemampuan sesuatu, dan tidak cukup kita hanya mencapai sesuatu. Karena dunianya tidak bisa mencapai sesuatu, semuanya bergerak dengan dinamis. Oleh karena itu, disitulah juga peran investor di sana. Ke depan, dengan dunia seperti ini, maka pertarungan antara short term dan long term akan terus berlanjut, tinggal bagaimana kita memilih. Dua-duanya kapitalisasi marketnya juga besar. Sustainable investment, investing, dan lain sebagainya, dengan yang hanya tradisional, yang konvensional, itu juga sama-sama besar dan sama-sama bergerak juga. Tetapi yang udah pasti, banyak orang semakin ke depan sadar bahwa tadi, kita dalam dunia bani, dia tidak bisa sendirian. Dan dia harus memastikan bahwa dirinya berdampak. Dan itulah di sana, perekonomian UMKM maupun landscape bisnis Indonesia bisa sejalan ke depan. Penciptaan nilai berkelanjutan adalah salah satu metode bagaimana sebuah organisasi tidak hanya menciptakan nilai finansial, tetapi beyond finansial. Artinya kalau beyond finansial, tetap harus untung, profit, tetapi beyond finansial, bagaimana semua dampak yang ada masuk ke dalam cara manajemennya, cara pikir kita, mindset kita, sehingga kita bisa
tumbuh secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kurang lebih itu. Thank you Pak Bayu. Teman-teman, kita hari ini dapat kabar gembira ya. Jadi berbincang dengan Dr. Bayu, kita dapat peta ya, peta bagaimana dinamika peta bisnis dunia, dan tentu saja itu menyentuh juga dengan konstelasi dinamika kondisi bisnis dalam keindonesiaan dan juga menukik ke UMKM. Relevan nggak sih yang kita bicarakan ini dengan UMKM, bahkan secara khusus mikro dan kecil? Sangat relevan ya. Pak Bayu sebenarnya tadi sudah sentuh satu hal yang lumayan agak mulai sering kita dengar, yang kita sebut dengan value creation ya. Kalau saya staging, bicara good product and good services aja udah satu isu. Tapi dengan obrolan Pak Bayu ini, kita diajak lagi, selain good product, naik dong product in value creation. Bahkan di challenge lebih jauh lagi, product in sustainable value creation. Ini satu dimensi saja kita sentuh, selain juga ada dimensi SDM dan sebagainya. Tetapi saya mendapati optimisme yang luar biasa ya, bahwa sustainable value creation, pedagang ayam geprek juga bisa kok melakukannya. Ya tentu ini butuh sesi khusus untuk memperbincangkan secara lebih dalam. Tapi seperti Pak Bayu sudah sampaikan tadi bersama-sama, sesama emak pedagang ayam geprek 10 orang mau nggak berkumpul sehingga bisa mendatangkan pasokan yang lebih murah, ayam yang kualitas produknya terus secara incremental jadi lebih baik. Kalau sendirian mungkin ya ayamnya digoreng begitu saja cukup. Tapi karena 10 orang pedagang ayam geprek berhimpun, sustainable value creation bisa terjadi itu hanya untuk urusan ayam geprek, dan tentu ini implementatif ke berbagai sektor dan konteks bisnis lainnya. Thank you Ya. Dr. Boy Bayu Idison Jaya, udah 3 sesi di Big Thinker. Jangan kapok-kapok, sering-sering nanti kita ketemu dan ngobrol lagi. Terima kasih Pak Pimpin dan rekan-rekan sekalian. Ya, salam sehat. Sehat semuanya. Salam entrepreneur. Bye bye, thank you.